Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi khususnya untuk mata kuliah pengantar algoritma dan struktur data. Ini adalah materi kedua, yaitu mengenai materi tentang statement sekuensial. Nah, jadi untuk materi pertama kita sudah membahas beberapa struktur dari algoritma, pengertian algoritma, struktur algoritma, kemudian bentuk algoritma sendiri. Nah, jadi untuk bentuk algoritma sendiri, jadi algoritma ini akan kita buat jadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah kalimat deklaratif yang lebih dekat ke bahasa manusia, sudah kita pelajari kemarin. Kemudian untuk bentuk yang kedua itu adalah diagram flowchart, jadi berbentuk diagram, alirnya itu dibentuk dalam sebuah diagram. Kemudian yang ketiga adalah pseudocode, algoritma dibuat dalam bentuk pseudocode. Pseudocode itu yang lebih dekat ke bahasa coding. Nah, nanti untuk setiap algoritma yang akan kita buat, baik nanti di sini menggunakan strukturnya, yang pertama adalah statement sekuensial, struktur perulangan, struktur pengkondisian, semuanya akan kita buat menjadi 3 bentuk itu. Yang pertama ada kalimat deklaratif, flowchart, sama pseudocode. Nah, kita untuk materi kali ini kita akan masuk ke dalam statement sekuensial, tapi sebelum kita memahami atau mengerti tentang statement sekuensial, kita harus tahu dulu nih, kemarin juga sudah saya sempat singgung ya mengenai tipe data, variabel, dan nilai. Nah, ini akan kita mulai masuk. Sebelum masuk ke dalam statement sekuensial sendiri, kita harus tahu dulu nih, apa itu tipe data, apa itu variabel, dan apa itu nilai data. Nah, jadi di sini tipe data atau data type. Setiap data mempunyai tipe data. Apakah data tersebut berupa bilangan bulat, biasa, angka biasa, atau berupa karakter. Jadi kita itu untuk membuat sebuah algoritma, kita itu ada data yang akan kita masukkan, atau ada data yang mau kita simpan di dalam, mau kita lakukan proses atau mau kita simpan. Nah, data itu nanti kita tampung atau kita simpan atau kita masukkan sebagai inputan ke dalam algoritma, ataupun nanti menjadi proses perhitungan ataupun menjadi keluaran. Nah, data itu data-data yang akan kita masukkan ke dalam algoritma tersebut harus kita tampung ya, kita beri tipe datanya. Nah, apakah tipe data itu berbentuk apa? Kalau misalnya kita mau melakukan atau memasukkan data berupa misalnya NIM, nama, alamat gitu. Nah, itu ada tipe datanya. Kalau nama, alamat kan tipe datanya misalnya ada berupa kumpulan dari huruf ya, misalnya siapa, Ani gitu. Ani kan berupa kumpulan dari karakter, berupa huruf-huruf yang membentuk Ani, membentuk data Ani itu sendiri membentuk kumpulan dari karakter. Nah, kita simpan dalam bentuk tipe data string misalnya seperti itu. Ataupun misalnya kita mau menginput atau menampung data misalnya mau melakukan algoritma proses perhitungan menghitung jajar genjang atau menghitung persegi panjang misalnya, yang paling gampang aja deh, persegi panjang. Persegi panjang butuh apa? Butuh untuk menghitung luas ya, luas persegi panjang. Untuk menghitung luas persegi panjang kita butuh apa? Data apa yang perlu kita berikan? Yaitu kita butuh nilai T panjang dan nilai lebarnya. Misalnya nilai panjangnya itu, nah saya maunya berupa bilangan bulat atau yang enggak ada koma-komanya, pokoknya gitu. Ya udah, berarti nanti tipe datanya akan berbentuk integer. Atau misalnya panjang sama lebarnya semua bilangan bulat, berarti integer semua, seperti itu. Nah, jadi data yang mau kita masukkan ke dalam algoritma atau menjadi inputan ataupun menjadi proses di dalam algoritma itu butuh yang namanya tipe data. Nggak bisa langsung kita masukkan aja datanya 5 atau 3 atau Ani tadi langsung masukin, nggak bisa. Tapi harus ada tipe datanya, berbentuk apa. Nah, kemudian ada yang kedua, itu adalah variabel. Variabel di sini setiap data yang dimasukkan tadi itu akan ditampung dalam sebuah variabel. Misalnya, saya mau memasukkan nama.
Nama itu variabelnya adalah nama kan, tapi nilainya, misalnya nilai data, saya sekalian nilai data. Nilai data itu adalah nilai yang dimiliki untuk setiap data. Misalnya nama itu adalah variabel penampungnya. Namanya siapa? Ani. Namanya siapa? Budi. Namanya siapa? Citra, misalnya seperti itu. Nah, jadi variabel itu adalah namanya. Nama adalah variabel atau penampungnya adalah nama. Kemudian isinya apa? Ani, Budi, Citra. Terserah nanti kita mau masukkan apa. Terus misalnya kita mau melakukan proses perhitungan luas persegi panjang tadi. Panjang sama lebar. Ya, panjang itu adalah variabelnya, lebar itu adalah variabelnya. Panjang itu nanti mau diisi berapa? 10. Ya udah, nih berarti nilainya adalah 10. Panjang itu mau diisi berapa? 20. Ya udah, nilainya berarti 20. Berarti variabelnya adalah panjang, sedangkan nilai datanya itu adalah 10 atau 20 atau 50 atau 3, misalnya seperti itu. Jadi dia punya tipe data yang panjang tadi tipe datanya integer, kemudian variabelnya adalah panjang, kemudian nilainya adalah 10 atau 20 atau 30, seperti itu. Nah, atau misalnya nama ya tadi, nama ya. Misalnya berarti nama itu kan akan berisi kumpulan dari karakter. Kumpulan dari karakter berarti nanti namanya string. String nama. String itu adalah tipe data. Nama itu adalah variabel. Nilainya apa? Nilainya misalnya Ani, Budi, Citra, dan lain seterusnya. Nah, ini adalah tentang tipe data, variabel, sama nilai data. Jadi sebelum masuk ke dalam statement, sebelum masuk ke dalam pengkondisian perulangan, kalian harus benar-benar paham sama tipe data, variabel, sama nilai data. Nah, kita masuk yang kepada pertama, itu adalah tipe data. Nah, tipe data disimpan dalam memori komputer dalam bentuk variabel, mempunyai nama tertentu dan tipe data tertentu. Nah, jadi tipe data dalam algoritma itu ada dua macam. Ada tipe data dasar, ada tipe data bentukan. Nah, tipe data dasar ini ada beberapa lagi. Ada bilangan bulat, ada real, ada data karakter atau data logika atau boolean, kemudian bilangan tetap. Kalau data bentukan ada larik, ada record, ada string. Nah, jadi untuk tipe-tipe data dasar untuk sekarang kita paling menggunakan tipe data dasar, ataupun paling kalaupun mau menggunakan data bentukan kita akan menggunakan string ya, menggunakan string. Nanti untuk larik sama record akan kita pelajari untuk selanjutnya, nanti ada untuk larik sama record. Tapi untuk sekarang ya, kita akan belajar pakai tipe data dasar, terus pakai string paling seperti itu. Nah, sekarang per tipe datanya ya. Untuk tipe data dasar itu ada yang pertama adalah integer. Integer itu bilangan bulat yang tidak mempunyai nilai pecahan. Jadi ya benar-benar nilainya bulat, 1, 3, 5 gitu. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian ada yang kedua, itu adalah real. Untuk menyimpan data real, bilangan dapat mempunyai digit desimal di belakang koma, atau bilangan pecahan atau bilangan eksponensial. Jadi kalau bilangan real ini dia misalnya 3,5, 7,10, 7,1 ya. Kemudian 9,25 itu adalah bilangannya dengan tipe real. Kemudian kalau karakter, untuk alfanumerik ya, karakter itu yang berupa satu huruf itu A, B, atau simbol-simbol seperti ini, itu bisa jadi karakter. Nah, jadi di sini untuk tipe data dasar ini ada beberapa tipe data dasar. Jadi setiap tipe data itu punya ukuran memori dan punya jangkauan nilai. Ya, makanya kadang kalau misalnya kita butuh jangkauannya, misalnya integer tadi, integer itu hanya sampai plus 32.767. Dia cuma sampai situ. Tapi kalau misalnya, saya mau membuat 100.000 nggak bisa lagi pakai integer, kita gunakan long integer karena jangkauannya lebih luas. Jadi di sini yang harus kalian perhatikan ya untuk nilai jangkauannya. Makanya beda-beda.
Kalau karakter itu hanya menyimpan 1 byte. Ukuran memorinya hanya 1 byte. Kalau integer 2 byte. Kalau long integer itu 4 byte, float itu 4 byte, double itu 8 byte, long double itu ada 10 byte. Jadi kalau float, double sama long double ini termasuk ke dalam real ya, berkoma. Jadi kalau mau bilangan bulat gunakan integer atau long integer tergantung dari jangkauannya. Kalau karakter itu dari minus 128 sampai plus 127 nilai jangkauannya, dia hanya seperti itu. Kemudian kalau float itu 3,4 eksponensial pangkat ya, minus 38. Kemudian itu 3,4 pangkat 38. Jadi jangkauannya segitu. Presisi digit di belakangnya itu 6 sampai 7. Sedangkan kalau double itu presisi digit di belakangnya itu lebih panjang. Seperti ini. Kemudian kalau long double juga lebih panjang lagi long double. Jadi kalian harus perhatikan data apa sih yang mau dimasukkan ke dalam atau mau disimpan di dalam variabel itu. Apakah data karakter, integer, long integer, float, double atau long double. Ya. Ini tipe data dasar yang kedua itu ada boolean. Boolean itu mengandung true atau false, ya, mengandung true atau false dengan menggunakan operator nanti and, or, sama not. Jadi kita ada beberapa operator, nanti setelah ini ada masuk ke dalam operator, ada penjumlahan, tambah, kurang, kali, bagi, biasa ya. Kemudian ada operator logika kan, ada operator logika and, or, sama not. Nah biasanya kalau misalnya untuk boolean ini true atau false, dia untuk digunakan untuk operator and logika, operator logika tadi and, or, atau not. Nah, nilai boolean ini sangat penting untuk mengambil keputusan dalam suatu program, ya. Jadi untuk pengkondisian nanti banyak dipakai untuk boolean ini. Nah, kadang orang juga menyebutnya 1,0, ya, bukan true atau false. 1 menandakan true, false 0 menandakan false, seperti itu. Kemudian ada bilangan tetap, ini sebagai konstanta, ya, bernilai konstanta. Jadi misalnya pi 3,14 tetap ya nilainya. Nah biasanya itu adalah kita tuliskan sebagai konstanta. Jadi dia berupa nilai bilangan tetap, ya. Nah ini tipe data yang lain, ada tipe data bentukan, ada nanti berbentuk array. Array itu menampung sejumlah data yang bertipe sejumlah datanya banyak, bukan hanya satu tapi banyak data, tapi ditampung dalam menampung banyak data tapi dalam satu variabel yang sama misalnya, atau satu tipe data yang sama. Misalnya mau menyimpan data mahasiswa. Mahasiswa itu ada 10 orang. Ya udah saya akan membuat array itu ada 10 dengan semuanya kan berupa string. Berarti string mahasiswa yang mahasiswa pertama ada Ani, ada Budi, ada Citra, ada terusnya sampai 10 begitu. Nah, saya tampung dalam satu array nama. Tapi ini adalah sebuah tipe data bentukan, ya, tipe data bentukan array. Kemudian ada string. String itu kumpulan dari karakter, ya, bentukan yang berupa deret karakter membentuk satu kata atau satu kalimat yang diapit dengan tanda petik 2. Jadi string nama, string alamat itu biasanya seperti itu karena dia berisi lebih dari satu karakter. Tapi kalau karakter tadi kan hanya satu, misalnya A aja, kan kita nggak bisa nuliskan nama itu hanya dengan A karena nama kita lebih dari satu huruf gitu, makanya kita menggunakan string. Nah ini record, tipe data bentukan atau abstract data type orang biasanya nyebutnya. Menampung wadah, jadi dia itu banyak elemen, ya, bisa menyampung lebih dari satu data, tapi tipe datanya beda-beda. Kalau array tadi menampung lebih dari satu data, tapi tipe datanya semuanya sama. Misalnya semuanya adalah karakter atau semuanya adalah integer. Tapi kalau record ini, dia ini akan menampung data dengan tipe data yang berbeda-beda. Misalnya, saya menampung mahasiswa. Mahasiswa ini punya nama, punya alamat, punya IPK. Nama kan string, alamat string. Terus IPK float misalnya. Terus misalnya jurusan string. Kemudian nilai, misalnya nilai hurufnya A. Nah, itu kan beda-beda kan tipe datanya. Nah, kita bisa buatnya dalam sebuah record. Atau sering disebut dengan abstract data type, ya. Nanti kita belajar juga ini. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam variabel.
Ya, tadi sudah kenalan sama tipe data. Jadi tipe data ada beberapa macam, ada tipe data dasar, ada tipe data bentukan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam variabel. Nah, variabel ini suatu lokasi memori komputer yang digunakan untuk menampung dan menyimpan data yang akan diolah. Jadi dia akan menampung data yang akan diolah. Misalnya itu tadi kita mau menampung nilai panjang, ya udah berarti variabelnya panjang. Gitu. Menampung nilai lebar, berarti ya variabelnya namanya lebar. Saya mau menampung nama mahasiswa, berarti nama. Saya mau menampung NIM mahasiswa, berarti NIM nama variabelnya ya. Nanti sesuaikan aja tipe datanya tadi. Kalau panjang menggunakan integer, misalnya lebar menggunakan integer. Terus kalau misalnya nama tadi kita gunakan string misalnya. Terus kita gunakan misalnya IPK, kita mau menampung IPK, nama variabelnya adalah IPK, tipe datanya misalnya float gitu. Nah, tipe data variabel ditentukan oleh jenis data yang akan disimpan, ya. Dia akan menyimpan dengan sesuai dengan tipe data yang sudah disebutkan tadi atau yang sudah dituliskan di depan. Penamaannya bersifat unik. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk variabel ini lebih kepada penulisan ya, aturan penulisannya. Diawali dengan huruf, tidak boleh dengan angka atau simbol. Jadi nggak boleh misalnya 3 nama, nggak boleh. Jadi nama tiganya di belakang boleh, nggak apa-apa. Tapi di depannya nggak boleh angka ataupun simbol. Jangan menggunakan simbol-simbol yang membingungkan. Karena kita nanti akan menggunakan terus ya variabel ini. Kita panggil. Nanti kalau pakai simbol-simbol nanti susah sendiri. Penulisan harus diikuti dengan tipe data. Nah, yang saya sudah berulang-ulang kali misalnya integer P, integer L, string nama, string alamat, float IPK, misalnya seperti itu ya. Harus diikuti dengan tipe data di depannya. Sebaiknya tidak terlalu panjang. Ya, karena itu tadi kita akan menggunakannya nanti kalau panjang-panjang lupa ya nama variabelnya apa. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi. Ya, jadi untuk variabel ini kita tidak boleh menggunakan spasi. Dia bukan berupa kalimat. Dia itu variabel. Kalaupun misalnya kita membutuhkan pakai misalnya pakai spasi ya. Misalnya pakai spasi, misalnya nama mahasiswa gitu. Ya udah nama. Kalau untuk menyambungkannya mahasiswa boleh pakai nama underscore mahasiswa. Misalnya string nama underscore mahasiswa, boleh pakai underscore. Ataupun misalnya n-nya huruf besar, nama n huruf besar, namanya huruf kecil gitu. Kemudian mahasiswanya m-nya huruf besar lagi, terus mahasiswa gitu huruf kecil. Nah boleh seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian sebaiknya memiliki arti sesuai dengan elemen data. Ya itu tadi ya, jangan suka-suka. Saya mau butuh masukin panjang, tapi nama variabelnya misalnya alas atau A. Terus lebar, saya masukin lebar. Tapi dikasih nama variabelnya B. Ya gunakan aja yang biasa. Kalau panjang ya udah tulis aja panjang. Kalau lebar ya tulis aja lebar. Nanti bingung mau merepresentasikannya A ini apa? B ini apa? Maksudnya A tadi adalah panjang, B tadi adalah lebar kan, maksudnya seperti itu. Tapi karena berbeda artinya, maka bingung sendiri gitu. A itu apa, B itu apa gitu. Padahal kan kita mau ngomongin bahwa A itu adalah panjang dan B itu adalah lebar. Jadi sebaiknya sesuaikan dengan arti atau arti dari elemen data yang mau dimasukkan. Next, ini contoh ya. Nama variabel yang benar, nama, alamat, umur, nilai ujian. Kalau yang salah 4XYZ. Ini pakai spasi, ini pakai simbol-simbol, ini pakai spasi juga. Ya, ini yang tidak boleh atau contoh yang salah. Oke, konstanta ya, ketetapan. Pemberian nilai disimpan dalam sebuah konstanta dilakukan di awal biasanya dan tidak bisa sepanjang program itu tidak bisa diubah karena sudah menjadi nilai ketetapan. Oke, nilai data. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini sih. Jadi harusnya di sini ada tipe datanya ya. Tipe data variabel apa? Sama dengan itu kita tandakan dengan tanda panah kebalik, kemudian masukkan nilainya. Misalnya variabel 1 apa, kemudian variabel ekspresinya apa.
Contohnya seperti ini. Nama, kita mau memberikan nilai Simon pada variabel nama. Ini variabel ya. Berarti nama, misalnya ini string nama sama dengan ini pakai tanda panah kebalik. Kalau string itu menggunakan petik 2, Simon. Ya. Kemudian misalnya jarak ini berupa float ya. Misalnya float jarak sama dengan ini. Kemudian 100,56. Atau misalkan jarak ini, X ini akan kita samakan nilainya dengan jarak. Berarti jarak tadi adalah float ya. Berarti X itu juga harus berupa bilangan berkoma ya kan. Berarti float juga, float X sama dengan jarak. Jadi nilai X ini akan sama dengan nilai jarak, yaitu 100,56. Misalnya nilai jaraknya kita ubah nih, misalnya nilai jaraknya adalah 30,7 misalnya. Berarti nilai X juga akan mengikuti sama dengan jarak sama dengan 30,7. Ini maksudnya seperti ini. Ini adalah ekspresi. Kemudian rentang, contohnya rentang. Ini adalah hasil perhitungan, misalnya X ditambah 50 dikurang 3Y. Ini adalah hasil perhitungan ya, misalnya. Jadi kalau untuk pemberian nilai kita langsung kasih sama dengan aja, setelah tipe data variabel sama dengan aja. Atau misalnya kita kalau itu tipe data langsung ngisi nilai ya, tapi misalnya kalau ngisi nilai di bawah tipe datanya sudah dideklarasi di atas, ya udah tinggal seperti ini. Misalnya di atasnya pada saat deklarasi sudah integer P misalnya, di bawahnya tinggal ngisi P sama dengan langsung P sama dengan 3, misalnya gitu ya di bawahnya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan ekspresi. Jadi kita sudah kenal yang namanya variabel, tipe data gitu, tipe data, variabel sama nilai ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ekspresi. Jadi ekspresi ini adalah pernyataan yang mentransformasikan nilai menjadi keluaran. Jadi ada proses perhitungan, kita hitung menggunakan ekspresi-ekspresi, terus misalnya nanti hasilnya kita keluarkan. Nah, di sini ekspresi ini terdiri dari operan sama operator. Jadi kalau operan itu adalah data-datanya berapa, kalau operator itu adalah menghubungkan ya, simbol-simbol yang berfungsi untuk menghubungkan operan sehingga terjadi transformasi. Misalnya mau menghitung apa? Luas ya, panjang kali lebar. Panjang tadi adalah operan, lebar itu adalah operan, kali itu kan adalah operator. Nah, yang menghubungkan sehingga nanti kita kalikan antara panjang sama lebar. Nah, itu adalah ekspresi. Nah, jadi operan dan operator ini tadi ya. Operator adalah simbol untuk mengolah nilai pada operan dan menghasilkan suatu nilai baru. Jadi saya seperti ini. C sama dengan A plus B. Plus itu adalah operator, A, B, C itu adalah operan. Ya. Operator dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan jumlah operannya. Ada unary, binary, sama ternary. Operator unary operator memerlukan 1 operan, kalau binary yang 2, kalau yang ternary ada yang 3 operan, ya. Oke, nah operator kita masuk saja langsung ke operator. Ada jenis di sini, ada beberapa jenis operator yang kita akan bahas. Yang pertama ada penugasan, assignment, ada logika, aritmatika, relasional, sama bitwise. Yang pertama operator penugasan atau assignment. Jadi kalau operator penugasan itu sama dengan ya, sama dengan yang seperti ngisi nilai tadi. Termasuk binary operator. Jadi ada 2 ya, dua operannya digunakan untuk memberikan nilai kepada suatu operan. Misalnya sintaknya seperti ini tadi. Atau yang contohnya yang kayak jarak tadi ya. X sama dengan jarak itu adalah sebenarnya operator penugasan. Ya. Operan di sebelah kiri, operator 1 harus memiliki address L value seperti variabel, sedangkan operan di sebelah kanan juga bisa suatu konstanta, variabel, ekspresi, atau fungsi. Jadi di sini kita kan untuk di dalam komputer itu mungkin kalian belajar ya, untuk komputer itu kan ada memori tersebut disimpan di dalam memori itu kan ada alamat-alamat. Nah, variabel yang sudah kita deklarasikan itu akan disimpan dalam suatu alamat, sebuah alamat di dalam komputer kita. Nah, jadi ketika kita menunjuk ke operan atau menunjuk ke suatu variabel, berarti kita sebenarnya menunjuk ke alamatnya. Harus punya alamat. Alamatnya di mana? Gitu. Jangan sampai salah alamat. Ya, jadi kita harus menunjuk ke sebuah alamat yang berisi operan tersebut.
Nah, jadi kalau untuk operator penugasan ini adalah operator yang berisinya sama dengan, ya, mengisi nilai, memberikan nilai gitu. Nah, contoh ya, contoh ini, ini masih menggunakan sama dengan, harusnya tanda panah kebalik ya. X sama dengan 2, misalnya dia menuju ke variabel konstanta, langsung ngisi nilai. Kalau ini menuju ke variabel lain, berarti X sama dengan Y, berarti nilai X ini akan sama dengan nilai Y. Misalnya nilai Y-nya adalah 3, maka X juga adalah 3. Misalnya nilai Y-nya adalah 5, berarti X juga adalah 5, dan seterusnya. Ini adalah ekspresi, ya. Kalau contoh ketiga, X sama dengan 2 kali Y, berarti nilai Y-nya akan dikalikan dengan 2 dan akan ditampung di dalam X. Hasil perkalian itu akan ditampung dalam X. Ini adalah fungsi sin Y. Berarti nilai X ini adalah hasil perhitungan dari sinus Y. Gitu. Ya. Tipe hasil operasi disesuaikan dengan tipe operan sebelah kiri. Jadi misalnya kita hasil ini, kita tipe datanya kita untuk variabel ini kita sesuaikan dengan hasilnya nanti. Misalnya 7 bagi 2, nilai X sama dengan 3 ya misalnya. Berarti kalau kita membuatnya dengan integer, berarti nanti hasilnya bukan berkoma. 7 bagi 2 harusnya berkoma kan? Nah, tapi kalau kita nyatakan dengan tipe data integer, maka dia hanya mengambil nilai depannya aja. Makanya dia nilai hasilnya X itu adalah 3. Beda kalau kita buat di sini adalah float. Float X sama dengan 7/2, berarti dia berkoma gitu. Ya, misalnya seperti ini, float Y sama dengan 3, maka berarti nilai Y itu adalah 3,00. Walaupun dia nilainya 3 di sini, tapi karena tipe datanya adalah bilangan berkoma, maka dia akan menambahkan koma di belakang. 0,00. Jadi harus perhatikan, hati-hati untuk pemberian tipe data hasil dari ekspresi ataupun fungsi ya, karena harus kita sesuaikan keluarannya itu akan berupa tipe data apa begitu. Oke, ini kedua itu adalah operator aritmatika, ya operator matematis sih sebenarnya. Data tambah, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, increment, decrement, menaikkan priority. Nah, jadi contohnya kalau penjumlahan ya penjumlahan biasa ya, penambahan Y tambah 6, nilainya berapa nanti? Y sama dengan X dikurang 5 misalnya. Kalau perkalian ya biasa sih standar, Y dikali 3. Kalau pembagian, nah beda antara pembagian sama modulus. Modulo. Kalau pembagian itu memang pembagian, misalnya 7 bagi 2 tadi ya, dia dibagi 7 dibagi 2. 7 bagi 2 berarti 3,5 ya. 3,5. Nah, berarti nilai Z ada 3,5 kalau pembagian. Tapi kalau modulo ini adalah sisa hasil bagi. Jadi 10 mod 3. Ini mod, nah bacanya mod ya. Modulus 3 berarti sisa hasil baginya berapa? 10 mod 3 berarti 3. Sisanya adalah 3 kali 3 9 kan? 9, 10 dikurang 9 berarti sisanya 1. Berarti modulo A ini akan berisi nilainya 1. Begitu. Ya, sisa hasil bagi. Beda sama pembagian. Kalau pembagian memang pembagian biasa, tapi kalau modulo adalah sisa hasil bagi. Gitu, ya. Nah, kemudian ada increment. Increment itu menjumlahkan, menaikkan satu angka. Jadi sebenarnya plus 1. X plus plus. Misalnya X tadi sudah kita kasih nilai 1. Berarti ketika kita panggil dengan X plus plus berarti nilainya menjadi 2 X tadi. Karena kita plus 1. Gitu ya. Jadi X tadi nilainya 1. Kemudian ada ekspresi X plus plus berarti nilainya menjadi 2. Berarti misalnya di bawahnya lagi ada X plus plus lagi misalnya ya, jadinya 3 nilainya karena dia akan menjumlahkan 1, increment 1 nilai. Kalau decrement kebalikannya, mengurangi 1 nilai. Jadi misalnya nilai Z-nya awalnya kita kasih deklarasi, kita inisialisasi dengan Z itu nilainya 1 misalnya, maka Z min maka nilainya jadi 0 karena dia berkurang 1 ya, berkurang 1. Nah, ini kalau untuk menaikkan priority misalnya kita butuh menjumlahkan dulu, kita gunakan tanda kurung gitu ya. Jadi dia akan melakukan penjumlahan dulu baru lakukan perkalian. Jadi 3 tambah 2 dulu 5 baru dikali dengan 5.
Ini menaikkan priority. Jadi pakai kurung ya. Yang mana yang harus dikerjakan duluan. Ini adalah operator aritmatika. Nah, ini ya operator modulus termasuk binary mencari sisa hasil bagi. And mod 2 dapat digunakan menguji apakah misalnya genap atau ganjil. And modulus 2 sama dengan 0 maka dia bilangan genap. Kalau modulus 2 sama dengan 1 maka dia berupa bilangan ganjil misalnya. Untuk increment decrement termasuk unary karena dia hanya butuh satu operator, menaikkan dan menurunkan dengan nilai 1. Posisinya di depan pre atau di belakang post. Jadi ada dua macam nanti posisinya. Kalau misalnya x plus plus berarti nilainya itu dijumlahkan dulu. Setelah itu baru dijumlahkan. Tapi ada plus plus x ada lagi, ya. Nanti saya contohin. Nah, ini. Post increment berarti dia akan menjumlahkan di belakang. Plus plus n pre-increment. N min post decrement, min n pre-decrement. Jika statement decrement increment stand alone, maka nilai xx atau nilai min plus plus n sama artinya dengan n plus plus. Jika statement decrement stand alone, maka n min atau min n sama artinya dengan n min 1. Oke, nah ini. Kalau misalnya itu tadi stand alone, tapi kalau misalnya dia nggak stand alone, dia ada keterkaitan. Sebagai statement yang terikat dalam ekspresi lainnya, ya keterkaitan, terikat dengan ekspresi lainnya atau menjadi subekspresi, keduanya mempunyai arti yang berbeda. Plus plus n ditambah 1 baru diproses terhadap ekspresinya. Nah, beda dengan n plus plus. N langsung diproses terhadap ekspresi tanpa ditambah 1 terlebih dahulu. Pada saat selesai, baru ditambah 1. Kita lihat contohnya ada di bawah. Misalnya, x itu adalah 44. Integer x sama dengan 44. Integer y sama dengan 44 sama. Sekarang nilai z. Ya, nilai z, itu nilai z kita buat plus plus x. Maka nilai z itu akan menjadi 45. Z sama X nilainya sama-sama 45. Karena apa? Plus-plusnya di depan, maka dia dijumlahkan dulu. Jadi X tadi 44, 45, maka di sini nilai X-nya sudah 45, maka Z-nya juga ikut 45. Tapi bedanya sekarang sama yang bawah. Z sama dengan Y plus plus. Z-nya adalah 44 tetap. Sedangkan Y-nya 45. Kok bisa gitu ya, Bu? Ya? Enggak. Karena dia Y-nya dulu diberikan ke Z. Y-nya tadi padahal baru 44 kan? Masih 44. 44 langsung ditaruh ke Z. Sedangkan setelah itu baru ditambahin. Y-nya baru nambah 1, jadi 45. Beda ya. Kalau misalnya yang seperti ini dia jumlah dulu. Karena jumlahnya di depan dijumlahin dulu. X-nya itu dijumlahin dulu tambah 1. Maka 45. Maka Z-nya baru di depan. Sama-sama 45. Sedangkan kalau yang di bawah itu nilai Y-nya disamakan dengan Z-nya dulu. Jadi nilai Y yang masih 44 ya udah dikasih ke Z dulu 44 baru dijumlahkan belakangnya. Maka Y-nya naik menjadi 45. Ini untuk yang increment decrement. Jadi jangan asal taruh. Mau taruh plus-plusnya di depan atau di belakang. Ya, karena beda, artinya beda. Kalau dia terkait dengan subekspresi, tapi kalau yang dia stand alone ya udah dia sendiri aja, gitu. Nggak ada hubungan sama ekspresi yang lain. Nah, sekarang operator aritmatika, ini ya ekspresinya variabel ya seperti ini biasa sih dapat juga diganti dengan variabel operator sama dengan ekspresi. Jadi misalnya A sama dengan A plus B bisa sih dibuat dengan A plus sama dengan B. Sama aja hasilnya. Ya. Kalau kadang saya kurang ini sama yang ini, saya biasanya masih tetap pakai yang biasa, yang standar, ya combine. Oke. Nah, kemudian ada operator relasional atau logika ya. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, sama conditional assignment. Saya rasa sudah biasa ya melihat simbol ini.
Operator rasional biasanya menggunakan true atau false. Dalam bahasa C nilainya tidak sama dengan 0. Jadi true itu sebenarnya beda sama dengan 0 dan false juga tidak sama dengan 0 gitu. Sedangkan true di set ini di program C pada saat runtime nilainya sama dengan 1. Ya, jadi true itu biasanya dinilaikan dengan 1, false itu bernilai 0. Biasanya begitu. Contohnya seperti ini. Kita X sama dengan 20 lebih besar dari 10. Benar atau salah? Benar ya. 20 memang lebih besar daripada 10, maka nilainya akan menjadi 1 atau menjadi true. Sedangkan kalau yang bawah, 20 sama dengan, beda, hati-hati dengan sama dengan 1 kali atau sama dengan 2 kali. Kalau sama dengan 1 kali berarti memberi nilai. Kalau sama dengan 2 kali berarti membandingkan. Ya, sama dengannya ada 2 berarti dia perbandingan. 20 dibandingkan dengan 10 berarti false ya, maka X itu akan bernilai 0 atau false. Nah, ini logika yang lain ada and or not ya. Tabel kebenaran, saya yakin sudah paham semua. Ini yang not, ini yang and, ini yang or. Jadi kalau nilai A bernilai true, B bernilai true, maka not-nya adalah false, kalau and-nya adalah true, kalau or-nya adalah true. Seperti itu. Ini harus diingat, tetap diingat ya. Bagaimana tabel kebenaran. Nah, ini dianggap operan yang mempunyai nilai true atau false. Contohnya X sama integer X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0. X dan Y bernilai false. N dia akan bernilai false. X dan Y ya, N Y. Sedangkan X lebih besar daripada Y. X lebih besar daripada Y, benar atau salah? Benar ya. True. And Y lebih besar sama dengan 0. Karena dia pakai sama dengan, dia bernilai true juga. True dan true, maka hasilnya adalah true. Kalau ini dia bernilai false. Ya. Nah, ini kalau untuk simbolnya, menggunakan kalau simbol pakai dan, and pakai dan, or itu pakai garis begini. Kalau XOR pakai pangkat ya, komplement negasi, shift right, shift left. Kalau shift ini dia lebih kepada shift ke kanan atau shift ke kiri untuk 2 angka atau 3 angka ke kiri atau 3 angka ke kanan. Oke, sekarang kita masuk kepada sekuensial. Nah, jadi sebenarnya sekuensial itu ya urutan begini. Kalau sekuensial sih dia itu lebih kepada terurut ya. Terurut ya, sekuensial itu adalah algoritma yang terurut. Jadi tidak ada percabangan atau tidak ada kondisi ataupun tidak ada perulangan. Jadi dia lurus-lurus aja. Gitu, sekuensial. Jadi setelah lakukan 1, lakukan 2, sudah itu lakukan 3, terus lakukan 4 dan seterusnya. Tidak ada kondisi-kondisi, tidak ada percabangan. Jadi seperti inilah. Misalnya di sini ada algoritma menghitung luas lingkaran. Judulnya ya, algoritma luas lingkaran, deskripsinya apa, kemudian deklarasi, definisi nama tetapan, misalnya dikasih ada konstanta, misalnya integer n sama dengan 10, misalnya, terus p, float p sama dengan 3,14, misalnya, boleh di depannya ditulis konstanta, C-O-N-N-T, const ya gitu. Terus definisi nama variabelnya. Variabel yang mau kita gunakan di sini menggunakan tipe datanya apa? Float, misalnya kita butuh jari-jari sama kita butuh luas. Kemudian kita deskripsikan langsung jari-jari, kita masukkan nilainya langsung 5 atau boleh di input ya. Kita baca read misalnya boleh. Kemudian luas ini tanda panah ya. Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Jadi pi ini dapat dari mana? Ini variabelnya. Kemudian jari-jari ini dapat dari sini ya, nanti nilainya adalah 5, berarti jari-jari ini juga nilainya adalah 5, berarti 3,14 dikali 5 kali 5. Kemudian kita tampilkan atau kita write luas. Luasnya berapa? Luasnya tadi sudah kita deklarasikan tipe datanya adalah float. Nah, maka langsung kita tampilkan. Ini adalah yang sekuensial atau yang terurut, yang berurut gitu. Tidak ada kondisi, tidak ada percabangan ataupun tidak ada perulangan. Itu sekuensial. Ini yang menghitung luas segitiga contoh kedua. Algoritma luas segitiga, menghitung luas segitiga. Deklarasinya integer alas, tinggi sama luas. Tiga-tiganya kita buat
integer semua. Kemudian deskripsinya, jadi kalau mau nulis algoritma harus seperti ini, tiga tingkat, judul, deklarasi, baru deskripsi. Alas segitiga kita input dengan nilai 3, tingginya kita input dengan nilai 2, luas segitiga kita hitung dengan menggunakan rumus 0,5 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Nanti alas segitiga akan diganti dengan 3 gitu, dikali dengan tingginya kita ganti dengan nilai 2. Ya. Maka dihitung dan kita tampilkan nilai dari luas segitiga. Oke, mungkin untuk video pembelajaran mengenai sekuensial saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.